teman-teman semua, selamat pagi dari aku. Pagi-pagi kita sudah ngevlog guys. Tengok dia masih tidur, kita merecord pun dia masih tidur. Biasanya itu dia terdengar buka kain pintu itu langsung gitu. Ini masih tidur, berarti dia capek kali kan. Kita persilakan dia tidur sampai dia benar-benar puas. Karena kalau dia sudah bangun, dia main jalan. Karena anak segini kan sudah bisa jalan kan, sudah aktif-aktifnya jalan. Jadi kalau kita ganggu tidur dia, kita bangunin tidur dia, kasihan dia kan. Karena kalau udah bangun dia geraknya lebih aktif kan, seperti itu. Nah, di pagi-pagi ini kita mau bergosip apa nih guys? Tadi saya lihat kan setelah yang itu jamaah, jamaah itu kan, itu ada namanya insert pagi kan, berita-berita gitu. Saya lihat seorang perawat, nurse, macam apa ya, melalaikan lah. Nggak melalaikan juga sih, saya ceritakan begini kronologinya. Ada seorang ibu yang melahirkan anak prematur. Anak prematur itu kan yang di bawah 2 kilogram itu. Nah, itu anak dikatakan prematur. Nah, anak itu lahir di 1,5 kan, 1,5. Nah, seharusnya kan anak itu di inkubator karena termasuk ke dalam prematur yang sangat kan, 1,5 kilogram itu harus di inkubator. Tapi sama pihak rumah sakit, atau enggak tahu lah, entah pihak rumah sakitnya kah, entah sama dokternya kan, entah nurse-nya yang enggak mau memasukkan anak itu ke inkubator. Nah, lepas itu dianggapnya bayi itu macam anak yang tidak prematur, yang di atas 2 komaan. Padahal anak itu lahir di 1,5. Lepas itu anak itu dijagalah, namanya nurse kan, suster yang jaga-jaga bayi itu kan. Setelah melahirkan seorang ibu itu dijaga. Lepas itu anak itu, kalau pagi-pagi kan jam 7 pagi bayi itu dimandikan kan, setiap pagi jam 7. Pas itu diantar ke kita kayak gitu kan. Nah, anak itu tuh dimandiin, udahlah 1,5 kilogram. Lepas itu dimandiin pula, enggak di inkubator. Kan bagaimana tuh lah kan, anak yang baru lahir yang di bawah rata-rata yang dikatakan prematur dimandiin tanpa di inkubator. Ya Allah, si suster ini memang naasnya dia kan, seperti itu. Lepas itu udah udah mandiin, pas itu dihantarlah ke mamanya kan, disuruh tetein. Tahu-tahu anak itu meninggal. Kasihan kan, padahal mamanya mengharapkan melahirkan. Susah loh melahirkan itu, penuh perjuangan, sakitnya apalagi kalau yang normal. Sedangkan yang sesar aja sakitnya itu karena disuntik kan, disuntik, lepas itu ada reaksinya macam mau keluar dari itu. Apalagi yang benar-benar keluar dari itunya ya kan, pasti sakitnya minta ampun. Itulah kan, saya sedih kali dengan kelalaian lah, termasuk itu suster itu kan. Dulu pas saya melahirkan, saya sesarkan, melahirkan anak saya ini, saya sesar. Sakitnya minta ampun. Untung saja ada kedua orang tua saya menemani. Kan saya LDR-an masihan itu kan sama suami saya. Jadi anak saya pun dikatakan prematur, tapi 1,9. Pas saya dibawa ke ruang yang banyak orang-orangnya, itu ruang apa namanya, pokoknya keluarlah dari ruang operasi kan. Ruang operasi itu dingin guys, disuntik punggung kita, pas itu kita ditelanjangin macam itu AC itu, ya Allah dinginnya lah. Sampai saya bilang sama semuanya, ya ampun gak bisanya kalian kecilkan ini AC, dingin kali tahu, katanya gitu. Orang itu pada diam, tapi
orang itu menghidupkan musik sendu lah supaya tidak terlalu tegang, karena kan operasi itu kan tegang. Saya lihat ke atas, wih, lampunya banyak dengan lingkaran seperti itulah. Dalam hatiku, ya ampun, ini namanya operasi gitu kan. Dah sedih saya lihatnya. Pas itu barulah dioperasi saya sadar. Dia tidak sakit tapi saya terasa macam disayat gitu kan, dipotong set set set. Saya bilang, oh 7 lapisan ya dipotong ya, katanya. Saya bilang gitu. Tapi ini sama dokter kan, ada yang khusus untuk menyuntikkan bius, ada yang 2 orang laki-laki yang megang perut saya. Pas itu yang ada perempuan-perempuan lagi yang mondar-mandir, macam ngambil gunting, ngambil ini, ngambil itu. Saya lihat lah. Pas itu saya diajak cerita. Pas itu diajak cerita, lalu dokter ini menarik anak saya dengan kuat kan. Saya bilang, kenapa dok ditarik seperti itu, susah keluarnya. Ibu, lain kali jangan sampai ya ketubannya itu kering. Tengok nih jalannya susah kali dia keluarnya, katanya gitu. Lain kali jangan seperti itu ya. Namanya baru pertama, saya mana tahu ya kan, sampai air ketuban saya kering. Saya inginnya normal, tapi ya udah di rumah itu dipanggil bidan, di itunya ditengok pembukaannya satu. Tengok-tengok kok airnya keluar, terus dibawalah di USG, rupanya air ketubannya kering. Dan pada saat itu malamnya itu saya nggak tahan sakitnya, saya minta udahlah operasi saja, seperti itu. Kalau mengenang itu sedih, karena anak saya pun lahir di prematur, di berat 1,9 gram tapi tanpa inkubator. Alhamdulillah kan, udahlah badannya kecil, anak prematur tuh kecil kali guys, udah itu hitam macam orang Papua. Ya Allah, entahlah. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah anak saya di berat 1,9 kilogram, dia tidak diinkubator, dia sehat, dia tidak rewel seperti anak yang lain yang nangis saja, dia nangis gitu doang. Aku bersyukur kali dia tidak menyusahkan. Tetap sehat-sehat ya nak ya. Dia lahir dari perut bulatku, perut bulat yang isinya makan bakso, pizza, KFC, mie ayam. Tapi alhamdulillah dia sehat, kita semua sehat ya nak ya, jangan sakit-sakit ya nak ya. Dia termasuk anak yang tidak rewel, sakit pun dia diam, apapun sekarang diam. Apalagi sekarang tumbuh gigi taringnya kan, yang kanan sama kiri itu. Nah kalau anak-anak yang lain tuh kan rewel kan dia diam saja, tapi bukan diam seperti apa, diam aja, maksudnya dia tidak merasakan itu sakit, dia tetap aktif bermain, tapi badannya tetap panas. Kalau badannya panas itu lumrah lah ya kan, tapi dia tidak rewel. Sehat-sehatnya nak ya, doa kami untuk sehat selalu. Love you nak. Sampai sedih nangis nengoknya. Buat perawat atau dokter-dokter, tolonglah jangan permainkan bayi. Jangan kalian buat konten bayi itu ya. Boleh kalian mengonten dengan bayi orang, tapi sewajarnya. Sudah bangun dia. Sudah bangun ya guys. Lupa saya, masa babe tapi belum kasih pesan kan. Nah pesan saya buat dokter, suster, ataupun yang di rumah sakit, jangan kalian lalaikan anak itu. Tanggung jawab kalian itu. Kalau mati anak itu, nah sedih orang tuanya, kalian tanggung jawab. Minta maaf saja tidak bisa dimaafkan. Oke,
Jadi kalian harus menjalankan tugas kalian dengan benar. Bye bye semua.